dengan orang tua, terus memberikan dukungan gitu kan, dan mengembangkan yang menjadi kelebihannya mereka. Anak-anak pun dengan kebutuhan khusus mereka akan merasa lebih percaya diri. Yang pasti adalah jangan panik duluan gitu kan, karena biasanya orang tua pasti merasa khawatir gitu kan, dan mereka panik, kemudian jadinya mereka sibuk dengan pikirannya sendiri nih. Padahal ketika adanya kebutuhan yang berbeda pada anaknya dibandingkan dengan anak seusianya, sebaiknya orang tua langsung membawa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan dari anak saya gitu. Sebenarnya literatur maupun bacaan yang sekarang ada gitu kan sudah lebih mudah dan banyak bisa diakses sama orang tua gitu. Nah, ketika mereka mengakses internet, mereka juga harus memperhatikan sumbernya, karena kan mereka juga harus memilah sumber bacaan mana yang memang bisa terpercaya. Jangan sampai mereka salah membaca, kemudian mereka mencoba mendiagnosa sendiri, kemudian mengira-ngira sepertinya ini nih anak saya gitu. Setelah misalnya orang tua penasaran kemudian membaca, dan sebaiknya dibawa ke tenaga profesional gitu kan, yang memang biasa menangani masalah tumbuh kembang dan mengerti permasalahan anaknya, supaya orang tua juga jadi lebih jelas sebenarnya anaknya perkembangannya seperti apa, kebutuhan, dan kemudian penanganan yang tepat seperti apa. Sebenarnya mereka akan memiliki banyak manfaat dengan mereka bersekolah. Karena kan dengan bersekolah mereka bertemu dengan teman-teman. Salah satu manfaat dari sekolah adalah untuk sosialisasi juga. Karena kan akan mendapatkan pengalaman. Dengan banyaknya pengalaman, anak juga akan belajar dari lingkungannya gitu kan. Ketika mereka bersosialisasi, mereka kan bertemu dengan teman-teman yang seumuran, kemudian orang tua yang lain, ada lagi pengalaman berbahasa di situ. Kemudian bagaimana caranya bermain dengan orang lain, atau ketika ada yang mengajak main, itu apa yang harus respon diberikan gitu kan. Itu kan memang harus bertemu dengan suatu kelompok gitu kan, nggak hanya mereka belajar dengan guru gitu kan atau terapi saja, tapi mereka tetap butuh bertemu dengan kelompok sosialnya. Karena nanti ketika mereka sudah besar di masyarakat pun mereka sudah harus bisa untuk bersosialisasi gitu kan. Makanya akan lebih baik jika mereka mendapatkan sarana dan prasarana yang bisa mendukung kemampuan itu supaya berkembang gitu. Mungkin ada beberapa orang tua yang memutuskan untuk homeschooling dengan beberapa pertimbangan lainnya gitu kan. Tapi tetap homeschooling pun ada masa-masanya mereka bertemu dengan sesama komunitas homeschooling. Jadi untuk bersosialisasi. Kalau misalnya terapi kan mahal nih, atau misalnya ke dokter atau misalnya ke psikolog mahal juga kalau untuk terus-terusan. Nah, sebenarnya yang mau kita ajarkan adalah tahapan pembentukan di awal. Ketika anak sudah mulai terlihat stabil, kita ingin program itu atau kita sebutnya home program diberikan kepada orang tua dan dilakukan. Jadi perkembangan anak pun akan lebih pesat terlihatnya. Jadi nggak harus bersama dengan terapis terus. Kemudian membuat pola asuh yang konsisten nih. Pola asuh gimana cara orang tua untuk bisa mengajarkan kemandirian supaya anak-anak bisa tahu nih tugas-tugas kemandirian yang diharapkan pada usianya itu apa saja. Terutama life skills. Life skills itu kan berhubungan sama awalnya adalah kemandirian, kegiatan sehari-hari yang dilakukan di rumah seperti misalnya mencuci, memasak, membereskan barang. Maksudnya dari aktivitas kemandirian itu bisa dibawa orang tua, anak untuk diaplikasikan di luar rumah nih misalnya. Gimana caranya untuk bertamu, kemudian caranya untuk membeli suatu barang yang memang dibutuhkan. Gimana caranya mengenal uang untuk transaksi. Atau mungkin orang tua juga bisa mengajarkan kepada anak caranya menggunakan alat hitung sederhana seperti misalnya kalkulator atau penjumlahan sederhana. Kemudian untuk juga memperhatikan gizi dan makanannya, itu juga sangat berperan. Ada beberapa anak dengan kebutuhan khusus yang memang harus makan makanan tertentu atau yang disebutnya kita kayak diet. Dan itu mereka penting untuk menstimulasi perkembangannya mereka. Kalau misalnya anak udah beranjak remaja gitu kan, mereka punya kebutuhan khusus, terus mereka mulai merasa dirinya berbeda, terus mereka mulai ngerasa malu ketika berinteraksi sama orang lain
Nah, orang tua bisa membantunya dengan menekankan pada kelebihan yang sudah dia miliki. Jadi dipupuknya dari awal ketika orang tua sudah menyadari gitu kan keterbatasan anaknya di mana, kebutuhannya seperti apa, dan mulai dikembangkan hal yang menjadi minatnya. Kemudian juga membuka kesempatan kepada anaknya gitu kan untuk mengenal lingkungan. Jadi tidak mengukung si anak gitu kan. Tidak hanya membuat si anak merasa aman di lingkungannya saja gitu kan, tapi juga memperkenalkan anak pada berbagai macam orang. Ya tentunya pendampingan dari orang tua itu tetap harus dilakukan. Setiap anak pasti punya cara belajarnya sendiri dan memiliki kelebihannya masing-masing. Dengan orang tua terus memberikan dukungan gitu kan dan mengembangkan yang menjadi kelebihannya mereka, anak-anak pun dengan kebutuhan khusus mereka akan merasa lebih percaya diri. Kemudian penerimaan juga bahwa keterbatasan yang mereka miliki itu bukan berarti menjadi batasan mereka untuk berkembang menjadi lebih baik.